Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sekian tahun sudah berlalu karena tahunnya berganti. Kita masih mampu untuk berkumpul kembali. Walaupun acaranya mendahului urusan lebaran lah, jadi kita silaturahim lebih dulu. Jadi mungkin karena nanti semakin sibuk masing-masing, kebetulan kita punya keinginan yang sama untuk ayo dong ngumpul ya, sehingga saya menangkapnya sebagai kesempatan untuk bersilaturahim dengan guru kita, Cik Lutfi. Semoga apa yang kita usahakan bersama ini tetap memberikan manfaat banyak, barokah, dan pendidikan-pendidikan ataupun aktiviti yang kita pernah lakukan mudah-mudahan membawa kebaikan bersama. Amin. Saya kira begitu, Cik Lutfi. Mungkin kami tetap harus dipimpin apa yang perlu kita obrolkan sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eritanto. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di malam hari ini Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kehidupan kita maupun urusan bisnis. Allah berikan kita kesehatan lahir batin. Kita baca Al-Fatihah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Eritanto atas inisiatifnya untuk mengundang kita semuanya di malam hari ini. Luar biasa, masih antusias, masih penuh semangat di tahun 2022. Saya melihat ada sebuah kerinduan yang begitu besar dalam diri saya. Pengen teman-teman saya tahan-tahan terus gitu loh. Rindu Pak Eritanto. Demi Allah, saya rindu. Saya tahan terus gitu. Semakin rindu saya pada teman-teman, terus semakin saya cinta pada teman-teman gitu loh. Kehampaan rindu kepada sesuatu itu membuat jauh gitu loh. Jadi saya semakin rindu, semakin kedorong kan teman-teman untuk ketemu gitu loh. Artinya saya berusaha untuk nahan rindunya saya kepada teman-teman. Akhirnya wasilahnya Pak Eritanto posting, ya udah ada inisiatif untuk bertemu. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua kumpul bareng-bareng silaturahmi. Salah satunya adalah kita pengen lihat perkembangan teman-teman semuanya. Saya melihat postingan-postingan dari teman-teman, alhamdulillah sangat aktif banget di media sosial. Pak Eritanto, Bu Rina, Ibu Eha, Bu Isti, Bu Wiwin. Tidak hanya itu, mereka juga masih semangat untuk belajar untuk meningkatkan kapasitas diri untuk tumbuh dan berkembang di tahun 2022. Dan malam hari ini kita sharing tentang apa sih yang dirasakan saat ini, apa yang dijalankan saat ini, apa progresnya setelah kita terakhir itu bulan November ya kita selesai program. Saya pengen dengar nih dari teman-teman umumnya apa yang sudah dijalankan, apa yang didapatkan selama November sampai awal Maret ini. Monggo silakan, siapa yang mau duluan? Kayaknya yang masih cakep nih WH ya, yang masih baru kondangan kan, yang masih cakep kan? Pasti kelihatan cakepnya gitu loh. Kamera, Cing. Kamera itu, Cing. Oh, kamera, ya Allah. Pantas aku dibohongin. Kamera baru, handphone baru kali ya? WH ya? Enggak. Lama. Iya, cakep banget. Menor banget ya baju. Jilbabnya sama, lipstiknya sama. Ya Allah. Cep gitu loh. Master itu yang baru pulang kondangan kali, Cing.
Assalamualaikum Bu Wiwin, Masya Allah warna ungu. Unyu-unyu. Sama yang unyu. Wiwin. Aduh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Ya dikumpat lagi dah jaringannya. Tuh kan? Halo, kelamaan nge-zoom gini nih. Halo Bu Wiwin. Nah, bingung dia bingung ya. Oh, silakan. Siapa dulu, Cing? Ya, Ayo. biasa yang cakep dulu, yang cakep lah, masa lu. Marina, silakan Marina. Iya. Mbak Dewi merasa cakep. Marina, aduh tuh masih menor tuh. Masih minor banget ya Allah. Mau cuci muka. Kekenyangan. BH, dia sengaja dia dandan, pura-pura kondangan, padahal memang sengaja banget gitu loh. Emang dia jadi itu pagar ayu kali, Cing. Iya, sengaja. Emang niat banget mau dandan malam ini. Aduh. Cing, dari kondangan bawa ginian coba, Cing. Ya Allah, orang Bogor banget itu ya. Apa itu? Iya, Wajib. 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 Ya silakan Bu Rina. Ngomong apa ini, Cing ya? Ya cerita Pokoknya aja lah. Bebas, ini mah acara bebas nih. Bebas aja. Cara bebas nih. Iya. Gua muter-muter nih. Apa ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Ada Bu Wiwin, waduh, penggowang. Terus Pak Tanto, terima kasih fasilitasnya. Ya, lihat apa sih ke atas? Ada cicak apa? Gue sambil nonton TV nih. Aduh, cari posisi enak nih ya. Barusan Kalian nonton Ikatan Cinta ya? layangan putus. Kasih kurang aja lo laki lo. Allah. Ada aja layangan putus. Lutfi, Lanjut. apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya tambah gemukan ya. Kayaknya Sama semua sih, deh. Hah? Semua gemukan. Gemukan semua. Iya ini. Gemukan Lihat. semua. Ini Pak Ertanto keren pokoknya ini. Ya iyalah. Kemarin ngasih apa itu Pak Ertanto? Lu cerita ngapain tuh Pak Ertanto? Cerita apa sih? Ya apa aja lah, iya apa aja. Cing. Enggak, maksudnya dari November itu kan kita sudah selesai itu program 99 hari. Nah, kemudian apa kegiatan di selama ini, kemudian ya bebas lah mau cerita apa aja. Selama bulan November kegiatan ya masih tetap di forum mereka masih. Terus ya tambah seperti itulah, Cing. Ikut orang dinas ternyata ribet juga ya. Yes. Harus apalagi sebagai koordinator harus mau lari ke sana, lari ke sini. Misalnya kayak apa sih dari dinas mau minta ada edukasi itu. Mau ya nggak mau harus siap. Bu Wiwin, ada siapa sih di belakang? Biasa pacarnya, kayak baju asa. Bu Wiwin mau kenalin pacarnya. Oh. Tuh kan ada suaranya. Soalnya Bu Wiwin ada trouble dengan Bu Wiwin, soundnya itu suaranya nggak keluar.
Mbak Rina ini aktivitasnya banyak, mestinya ceritanya banyak. Iya, di pura-pura aja nih. Apa ya Pak Ertanto? Alah. Ayo. Saya pikir karena sudah nyaman dapat gaji dari Ekraf, wah, sumber Ya sumber enggak Pak Heri, tetaplah seperti apa ya? Untuk produksi mah masih tetaplah itu, jangan sampai ditinggalkan. Kan kasihan ovennya nganggur. Jadi Ya. pakai itu. Cuman yang tak ingat terakhir kan BMJ-nya bukan itu, BMJ-nya Aduh, ngomongin BMC dulu aku. Pak Ertanto gue nahan-nahan ngomongnya itu, tanya juga. Gue nungguin itu tuh hasil dari apa namanya festival itu kok nggak keluar tuh sehati. Iya itu Cing. Apa ya, banyak juga sih kendalanya waktu itu ya. Asik. Ini insya Allah udah mau terrealisasi. Ini insya Allah mengawali bulan Ramadan. Kemarin mah memang banyak pertimbangan juga, masih harus banyak yang perlu ditambal gitu loh Cing. Itu ini kan apa ya, loba biayaan ya Cek ya. Itu jadi ya udah deh, untuk sementara dipending dulu. Terus ini udah ada arah ke situ juga. Ya udah ini sih udah apa, sama suami udah mengarah ke situ. Ayo kita jadikan gitu, yang kemarin tertunda ayo kita laksanakan. Kalau bisa awal puasa ini udah kita udah mulai kerja gitu. Itu Cing. Ya gitu, harus benar-benar bisa bagi waktu dengan banyaknya acara saya sendiri. Masya Allah, banyak acara Pak Ertanto, itu cluenya. Maksudnya banyak acara yang ngurusin anak-anak gitu loh Cing. Dikencengin banyak acara, WH kalah lo. Gaya ya, Gaya. Emang begitu dah. Orang pejabat. Kebanyakan acara. Kamu udah makan? Tapi bagus itu, Bu Rina berarti masuk komunitas kayaknya yang sanggar ya. Reka itu sanggar kali ya? Reka itu masuk ke bukan komunitas sebenarnya. Kayak sanggar gitu nggak? Kenapa? Kayak sanggar gitu bukan? Bukan. Jadi ini mereka itu forum ekonomi kreatif. Nah, di dalam forum itu, di Ekraf itu ada 16 subsektor di situ. Jadi semua ngumpul jadi di situ. Iya, maksudnya keren gitu Teh. Kalau di sini kan ya maaf ya, kayak kalau di Banten kan ya maaf masih sistemnya kayak dinasti gitu ya, Cing ya. Jadi yang dapat proyek juga hanya orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu. Makanya saya nggak berani main proyek-proyek yang kayak pemerintahan. Paling kalau Ekraf itu memang kan di bawah Dinas Pariwisata dan Budaya Kemenparekraf. Nah, di situ memang kayak digalakan gitu loh, Cak. Iya, makanya di Bogor enak ya, kalau di sini ya maaf Teh. Kayaknya UMKM itu udah nggak ada. Jadi gimana UMKM mau maju gitu ya, Indomaret, Alfamart, di mana-mana gitu, beberapa titik gitu ya. Saya pikir ini kok ya mungkin yang dilihat dinasnya ini kan, perizinannya ini kan. Kayaknya nggak ada deh saya di sini mah, makanya susahnya. Sebenarnya intinya sama di mana-mana juga seperti itu. Kalau kita sendiri yang nggak bergerak, kita nggak dapat apa-apa. Itu kita yang harus bergerak. Misalnya kayak dulu kan aku memang belum tahu apa itu UMKM itu. Kan nggak tahu UMKM kan usaha mana kemana-mana kan. Kemana-mana. Usaha mana kemana-mana. Bener kan?
Iya nggak sih? Iya. Iya. Gue baru tahu tuh. Aneh. Gue baru tahu. Iya, kalau di UMKM itu UMKM kan belum tentu ekonomi kreatif ya. Iya. Belum tentu ekraf. Nah, kalau ekraf itu apa namanya? Pasti harus kalau ekraf itu belum tentu UMKM, maksudnya kebalik. Itu. Jadi kalau ekonomi kreatif kan menggali ide gitu loh, ide kreatif. Ya kreatif ya. Kreatifnya misalnya apa ya? Kayak olahan. Kayak aku kemarin bikin olahan rebung tuh, yang saya cerita ke Cing Lutfi itu kemarin, Cing. Ya. Nah, orang awam kan taunya rebung cuma bikin sayur, bikin lumpia kan gitu ya. Ya. Nah, di situ apa sih inovasinya olahan rebung itu? Oh iya. Gimana cara memasak rebungnya dari awal, dari mulai ambil rebungnya sampai selesai, sampai menghidangkan gitu loh. Itu jadi ternyata bisa dibuat brownies, bisa brownies rebung. Oh ternyata bisa dibuat apa Cing kemarin crispy rebung. Ya. Oh ternyata bisa dibikin puding rebung. Oh ternyata bisa dibikin pie rebung. Itu kemarin aku. Jadi edukasinya kemarin tuh aku ngajarin ibu-ibunya di kampung mandiri dengan olahan itu. Ya alhamdulillah antusiasnya gede banget gitu. Jadi yang mengolah hasil bumi dari kampung mandiri itu sendiri. Nah ini terus kemarin ini kan diminta lagi untuk edukasi lagi kan di Kampung Labirin. Jadi di Bogor tuh banyak kampung-kampung yang jadiin wisata. Ada Kampung Gelis, ada Kampung Labirin, ada Kampung Mandiri itu. Makin sibuk aja lah kalau gitu. Ya, udah Iya. schedule-nya udah ngalahin Sandiaga Uno. Oh, kalah Sandiaga Uno. Dari pakaian pejabat itu kan. Iya, makanya Iya. kemarin kan disuruh apa? Suruh dibikin deskripsi kuliner. Itu apa sih? Nah, setelah deskripsi kuliner udah beres, bikin program kerja ke depan tahun 2022 itu apa aja gitu untuk mereka. Nah, ini minggu depan ini mau raker bareng sama anggota DPR Kota Bogor. Berat. Mantap. Gua nggak sanggup dengernya dah anggota DPR. Luar biasa. Yang mau nggak mau tuh udah terlanjur nyemplung di situ, mau kabur juga mau gimana, tanggung jawabnya cuma 2 tahun. Lanjut. Ibu semangat. Tuh, ada orang Bogor tuh, Bu Irna, Bu Marlia. Assalamualaikum Bu Marlia, Bu Irna. Waalaikumsalam. Lagi mendengarkan Teh Rina yang sedang bercerita. Masya Allah ya. Teh Marlia. Ya. Kasih rotinya atuh. Malam mingguan. Nah ini termasuk Teh Marlia ini belum saya lihat nih masuk kurasi apa enggak buat pameran Senin besok, Cing. Lu masukin dong gimana sih pejabat. Udah daftar kurasi. Saya bukan tim kuratornya, Cing. Kasih ACC dong, Bu Marlia. Kenapa? Kasih ACC ke tim Lense. Udah masuk ke Tokopedia-nya forum mereka juga, roti doang. Kalau tidak keberatan Marlia sama Erna dibuka kan kita juga kepingin kenal ya. Kan bukan. Ya, belum pakai kerudung saya. Oh, ya oke maaf. Masih di kamar. Kalau Teh Irna ini pejabat di Dinas Koperasi ini. Masya Allah. Iya, banyak pejabat nih. Itu yang dulu ya lagi ini jagain Dedek. Iya, apa-apa. Lagi di kamar itu yang kamarnya kurang cahaya, lagi dicas HP-nya gitu. Tapi sama Bogor saya juga belum pernah ketemu, Cing. Ya Allah. Harus
Teh. Harus janjian ketemu Bu pejabat Rina ini. Iya. Nggak bisa sekarang. Teh Irnanya lagi sibuk banget ini, mengalahkan saya ini sibuknya. Masya Allah, bohong banget. Belajar. Ibu Irna ini banyak banget ini pasukan resellernya dia. Masya Allah. Ya. Oke. Tahan dulu sebentar, Bu Rina. Ini ada Bu Marlia sama Ibu Irna. Bu Irna, Bu Marlia, silakan kenalan ke teman-teman yang lainnya nih. Ada Pak Ertanto, ada Bu Weha, Bu Isti, ada Bu Wiwin dari Sebentar. Bu Wiwin dari Sleman. Fragen. Bu Isti dari Pacitan, Bu Eha dari Serang, Bu Pak Ertanto dari Malang, dan Bu Rina pejabat kaki tangan kanannya Ibu Wali Kota Bogor. Bogor. Silakan Bu Marlia atau Bu Irna. Halo Bu Irna. Bibi hilang. Ya silakan Bu Irna, Bu Marlia. Kenalan. Tuh kan gelap. Nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya, ada wajahnya. Gelap ini karena di kamar gelap jadi. Nggak apa. Silakan aja Bu kenalan Bu ke teman-teman. Apa nih kenalannya? Kayaknya udah kenal. Oh, belum ya? Belum. Belum ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke aja ya karena gelap nggak kelihatan juga. Oke. Nama saya Marlia. Saya sih tinggal di Bogor sama Teh Rina. Kesibukannya ya sekarang sih membantu usaha suami ya di roti gitu sekarang. Alhamdulillah kebetulan hari ini lagi luar biasa. Tiba-tiba ada pesanan berdadakan, jadi mau nggak mau harus diokekan. Rezeki tidak boleh ditolakkan gitu, Cing. Iya. Jadi alhamdulillah ya masih untuk asa solutionnya sih saya masih biasa ya, Cing. Masih belang betong. Ya itu aja sih, Cing. Apalagi nih yang harus diceritakan? Bu Lia di Bogor di mana sih? Saya di Tanah Sareal, Bukit Kayu Manis. Oh, Bukit Sareal ya? Oke. Iya, sebenarnya sama Terina nggak terlalu jauh ya. Cuman ya begitu, kita tuh dengan kesibukan masing-masing tuh agak susah untuk ketemu. Waktu itu saya lihat jadwal dia bersama mau ke Dinkop, tapi dia udah duluan, saya baru datang kayak gitu. Jadi suka nggak pas gitu. Oke, mudah-mudahan bisa jumpa dengan beliau. Bu Rina, kurasi tuh masukin Bu Maria. Iya, doakan saya ikut kurasi di Reka Bogor sama mau ikut di inkubasi bisnis di STP IPB, mudah-mudahan. Iya, itu ACC Bu Rina itu oke. Ini Ya. tadi Rinanya kan bagian ini ya. Lagi saya cek, Master. sih. Iya. Kayaknya sih masuk semua, Cing, ini. Masuk ya. Masuk semua. Katanya tadi habis makan kok masih makan aja. Kan wajib. Makan saya. Bu Rina, Ibu Irna, halo. Iya, Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Silakan Bu Irna kenalan sama teman-teman nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun sebelumnya sama Ibu Ina ya yang udah pertemuan dan silaturahim malam ini. Makasih Cing Lutfi untuk waktunya juga. Alhamdulillah kita lagi. Namanya saya Irna. Teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Alhamdulillah ini handphonenya dipegang Dede. Alhamdulillah masih jalan usaha untuk di minyak kemirinya. Terima kasih banyak titipan ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah diaplikasikan, walaupun mungkin belum sempurna, Cing. Apalagi kemarin yang amalan itu
barakallah ke bawah untuk saya ajak ke teman-teman reseller, agen dan distributor, yang kebetulan distributor sih yang lebih deket ya untuk saya bina gitu. Kalau reseller, agen udah di bawah teman-teman distributor. Itu untuk minyak kemirinya masih jalan, alhamdulillah. Sekarang karena memang merambah mendalami ilmu digital marketing, alhamdulillah makin dikencengin dan makin didalamin untuk digital marketingnya, sehingga selain memang untuk jualan produk yang sedang saya produksi ini, juga sedikit-sedikit wasilah dari ilmu ini saya coba untuk sharing ke teman-teman yang mungkin dia bukan reseller, bukan agen dan distributor produkku, Cing. Jadi Rina juga ada sempet ya nyebut-nyebut gitu ya. Bukannya so sibuk sih sebenarnya. Alhamdulillah lagi mencoba mengamalkan ilmu yang sudah saya coba terapkan di Kizi Kemiri ke teman-teman yang mungkin saja ilmu digital marketing itu bermanfaat untuk teman-teman UKM lain gitu sih. Saat itu ditambah sedang menjalankan bersyukur mungkin ya, lebih ke aplikasi syukur, di mana ilmu digital marketing ini mengantarkan saya untuk dikenal dan untuk bisa nambah omset di dunia online, sehingga saya berasa ilmu ini harus disebarkan gitu. Dan saat ini saya lagi ngajarin anak-anak muda di Kota Bogor terkait tentang digital marketing ini. Mohon doanya, Cing, mudah-mudahan ilmunya berkah sehingga saya berkahannya gitu ya. Walaupun di sini lebih masih insya Allah. Kenapa, Dek? Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya masih muda, ngajari anak muda, luar biasa. Semangat juang 45 Bu Irna ini. Salam buat suami ya Bu Irna. Hilang. Itu maksudnya backgroundnya tadi apa? Maksudnya lip tadi itu? Masih di mute? Ya, kenapa Pak Hertanto? Itu tadi kan di backgroundnya ada lip, ada tulisan lip gitu. Ada yang perlu ditunjukkan? Ini kebetulan suami itu ada di Academy Trainer dan Kubik Leadership-nya Pak Zamil Azaini. Nah, ini baru eventnya, jadi kebetulan background-nya kerjaan suami Pak. Suami lagi belajar di trainer dan saat ini lagi gabung di Academy Trainer dan Kubik Leadership-nya Pak Jamil Azaini. Keren banget gitu, suami Pak. Istri. Hah, Masya Allah. Ya, makasih Bu Irna. Ada Ibu Rina baru hadir, Bu Rina Al-Safud. Assalamualaikum Bu Rina. Ya, silakan. Ada Bu Isti juga yang lagi sibuk ngurusin anaknya. Ini pada bawa anak semua nih. Kecuali pejabat kita tuh yang nggak ngurusin anak tuh. Anteng aja dia. Lakinya di mana, anaknya di mana ini. Ya, tuh lihat teman tuh, pejabat Bogor. Oke. Bu Wiwin, masih kedengeran suaranya? Halo? Kok ada suaranya dirimu ya? Pak Er, ada nggak suara nggak Pak Er? Ya. Pak Wiwin, Bu Wiwin nggak ada suaranya ya? Nggak bisa, ini masih kontak sama saya untuk ganti ke laptop. Ya. Oke. Bu Irna, jumlah resellernya berapa saat ini? Reseller sekarang yang terdata ya, dari yang daftar ke aku kira-kira 55. Tapi di luar itu ada yang daftar ke agen dan distributor. Dan itu belum aku sih yang tahun ini, yang start tahun ini. Oke, boleh tahu berapa piece satu bulan? Alhamdulillah sekarang udah nembus ke, kalau beli botol aja 2000-an. 2000-an piece ya? Setiap bulan ya?
Kali 100 juta, kali 100.000 sebotolnya udah lumayan ya. Ya, Cing. Harga berapa? 100.000 sebotol. 93.000. 3 ya. Masya Allah. Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Bu Irna nanti masuk ke ini aja Bu Irna. Ke Ya. oleh khas Bogornya Reka aja di Tokped, Tokopedia. Ya, insya Allah Bu Rina dan Cing dan semuanya bulan depan ya insya Allah pendampingan sama IPB untuk legalitas BPOM. Karena masih perlu belajar terkait farmasi ya, Cing. Saya kan minyak kemiri ini kosmetik jatuhnya, skincare. Nah, di mana nanti ketika legalitas BPOM harus punya apoteker. Nah, saya harus punya apoteker, tapi terlebih saya pengen belajar farmasinya sih. Apa sih nanti yang akan mau nggak mau ya, Cing ya. Ternyata ketika kita semua mau daftar BPOM, yang tadinya murni gitu ya, pasti akan ditambahkan sesuatu. Dan itu saya nggak tahu zatnya gitu. Saya harus tahu dan harus belajar dulu gitu, Cing. Mohon doanya ya, Cing ya. Ternyata mau nggak mau gitu, Cing. Ya. Kalau udah harus legalitas BPOM, ya mereka ngasih tahu akan ada yang ditambahkan begitu. Saya sempat shock sih sebenarnya. Aduh, gimana ini? Saya kan selama ini beriklan alami, murni, tanpa zat campuran apapun gitu ya, produksi minyak kemirinya. Tapi di satu sisi di luar sana legalitasnya udah ada BPOM-nya belum, gitu, Cing. Galau, Cing sebenarnya, tapi ya enggak. Mau dibawa kemana Kenzi ini kan gitu loh. Itu sih ya. Mau dibawa kemana ini, kamu punya bisnis 10 tahun ke depan kan itu loh. Itu yang payung besar itu dulu yang harus kamu ketahui, karena itu kan bagian dari perintilan-perintilannya kan gitu. Ya, kalau payung besarnya kamu belum dapatkan ya kamu akan pusing urusan yang perintilan gitu. Kan sudah masuk ke industri kan. Secara nggak langsung ya akan marah ke industri, ya industri kecil gitu loh. Ya berarti kan pola pikirnya harus sudah pola pikir industri itu kamunya. Iya. Iya, artinya payung besarnya tuh ya kamu harus buat payung besarnya dulu gitu loh. Karena pasti berhadapan dengan BPOM, dengan dinas kesehatan, semua pihak yang terkait dengan produk kamu gitu loh. Iya, kalau mau biasa-biasa aja gitu. Iya. Tapi pengennya ya meluas ya, Cing ya. Ya, makanya tinggal kamu mau kemana, mau dibawa kemana nih kapal kamu kan gitu loh. Kan kapal kamu. Iya. Dan alhamdulillah sih memang kemarin akhirnya memutuskan untuk ini bangun PT. Di mana nanti CV atau PT gitu ya, di mana nanti ketika saya kan milih untuk nggak maklun, dikasih pilihan, Cing. Mau BPOM-nya itu maklun ke pabrik orang lain, atau punya pabrik sendiri. Kalau punya pabrik sendiri, kebayangkan berapa budget ininya bikin pabrik? Masya Allah, iya. Iya, kebayangkan berapa bayarnya, itu izinnya, kebayangkan berapa lama proses BPOM-nya kan nggak lama. Cepatnya butuh 2 tahun kan? 2 sampai 3 tahun. 2 tahun sih. Allah mudahkan ya, Cing. Ya itulah, kita butuhnya pertolongan Allah ya di situ, dimudahkan prosesnya. Oke, makasih Bu Irna. Mudah-mudahan next time saya bisa silaturahmi ke tempat kamu. Amin. Oke, Bu Rina, Bu Wiwin, Sragen masih sibuk dengan laptopnya atau belum bisa? Oke, saya mau dengar Bu Eha udah banyak diposting di Instagram. Apa tuh, Cing? Iya, apa kegiatan kamu dari November? Oh, kegiatan ya, Cing ya. Progresnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semenjak kita itu putus aja ya, Cing, program kita itu. Putus di bulan November tuh, Cing ya. Ya apa ya?
Enggak sih, pokoknya saya tuh udah mulai ada pencerahan tuh di bulan Desember deh, Cing. Ah, Di bulan Desember, akhirnya kan namanya tutup buku ya, saya review dalam setahun ini. Saya berbicara produk saya dulu ya, maksudnya Aqua Home Service ini gitu kan. Nah, saya cuman review aja, evaluasi aja dalam setahun ini nih. Bagaimana progres saya, berapa keuntungan saya dalam setahun ini. Paling gitu, review itu aja pas di bulan Desember tuh. Cuman ya alhamdulillah gitu. Ibarat big goals yang saya kepengen tuh, Cing, tambah unit. Alhamdulillah, Cing. Masya Allah. Goal gitu kan. Goal ya udah kadarullah ya, Cing ya. Itu juga sebetulnya kuasa Allah ya di bulan Desember itu pas ulang tahun, saya ngerayain ulang tahun Encing datang ke sini itu nggak lama ya, tanggal 11 itu kan saya ngerayain ulang tahun anak yang ke-17 tahun. Ya. Itu, Cing. Saya nggak tahu deh, pas masih ada acara nggak tahu deh orang itu ada yang datang, Cing, orang yang memang nggak kenal gitu, nggak kenal, dia nawar mobil, bukan nawar ya, Cing, jadi karena mau ada proyek, dia cuman gegara ngelihat apa sih bacaan yang hasbunallah ya rasanya ya di mobil saya tuh, Cing, ya yang depan ya. Iya. Itu jadi karena beliau ini mau ada proyek gas ke Kota Serang. Beliau ini, dia itu memang pejabat juga ya. Saya bilang, kenapa harus mobil saya? Saya lagi acara ulang tahun nih, bisa nggak saya kompromi dulu? Itu harus ke mobil itu sampai apa ya? Kalau misalkan dibeli mobil itu, Cing. Padahal dia mobilnya banyak gitu. Kenapa sih nggak beli yang baru aja gitu kan? Akhirnya saya bilang jam 11 malam pas masih acara itu harus katanya. Itu pokoknya saya mau mobil itu katanya. Emang ada apanya sih mobil saya? Saya bilang. Saya minta waktu deh 3 hari buat mikir-mikir. Saya bilang ya akhirnya mobil project itu, Cing, disewa selama setahun ke depan dengan nilai 85 juta. Jadi saya itu perlunasan mobil yang satu, akhirnya baru juga lunas, itu suruh cari duit sendiri tuh mobil yang itu tuh, Cing. Nah, jadi ada jalan tuh kan saya buat nambah unit tuh. Oh, astagfirullahaladzim, ini benar-benar lah saya memang dikasih petunjuk itu. Tapi alhamdulillah, Cing, itu baru juga saya tuh nggak ada seminggu deh kayaknya mobil itu, baru 3 hari. Belum ada plat nomornya. Itu namanya proyek, Cing, satu-satu. Saya bilang, aduh alhamdulillah ya Allah, saya bilang ya. Bener lah. Jadi selama setahun ini, saya kan galau ya, Cing ya. Kayaknya mumet banget gitu kan. Ya udah, istiqomahnya benar-benar harus digembleng gitu saya. Akhirnya sekarang kayaknya udah ada titik terang sih, insya Allah, Cing, di 2022 ini progres ke depannya, baik proyek atau perairan ya, dinas pokoknya unsur air atau unsur baja, alhamdulillah. Saya juga ganti logo Winata Baja tuh, Cing. Itu dapat dibikinin siapa tuh, Cing? Opi. Nah, Pak Opi, itu alhamdulillah kita dapat dibikinin tuh Mas Opi itu, Opi Nongki. Jadi alhamdulillah sih, Cing, nggak berhenti alhamdulillah gitu. Pokoknya kayaknya doa-doa yang kemarin baru terrealisasi sekarang gitu aja sih. Jadi tetap kita berprogres. Untuk saya sih maunya 6 bulan ke depan saya udah nambah unit lagi, Cing. Amin. Doain ya, Cing. Tapi saya juga nggak tidur, Cing, karena ya memang saya juga kan belajar dari Asa ya, bahwa betul lah, bukan karena saya yang hebat gitu kan. Ya memang Allah lah segala-gala. Saya selama ini nangis atau apa kan memang pegangannya mesti apa, curhat. Saya mungkin jarang curhat sama Encing kan. Saya udah sujud aja deh. Pokoknya istiqomah aja, apa yang Encing ajarkan itu saya amalkan gitu, Cing, bersama suami gitu. Alhamdulillah sih. Jadi saya itu dari bulan Desember memang terus ngalir. Ini udah
ini saya megang masih 2 nih, Cing. Tapi udah deal 2 lagi, Cing. Allah, Alhamdulillah. Saya memang saya berharap begini. Iya benar ya saya bilang. Dicipta segala sesuatu itu dicipta gitu. Ya akhirnya pokoknya banyak lah sebenarnya yang mau diceritain, cuman karena saya kesibukan gitu ya. Pokoknya alhamdulillah aja lah, saya nggak kurang-kurang bersyukur gitu kan. Bu Rina, mohon maaf. Kesibukan katanya, kata Bu Eha, kesibukan sama banyak acara, sama aja lah berdua itu loh. Iya. Hah? Lebih sibuk Cing. Yang satu banyak acara, yang satu kesibukan. Aduh. 11-12 berarti ya. 11-12 sama lu berdua. Cing, sampai itu ada yang nawarin, ya maksudnya di bisnis lain ya. Saya bilang saya harus fokus dulu gitu kan, fokus dulu. Kayaknya megang bisnis 2 aja saya udah kelebekan gitu ya, Cing ya. Maksudnya waktu ya. Hah? Kalau dikasih juga masih mau kan? Mbak Rina tuh sama kan? Mbak Rina tuh. Wah sibuk ada ekraf jadi pegawai Pemkot juga mau. Wow dia. Tapi bener lah namanya ucapan doa ya, Cing ya. Kita posting yang itu aja biar kata pikiran mumet mah gitu kan. Yes, kita posting yang bagus-bagus aja, alhamdulillah gitu kan. Tapi bener, Cing, ketika kita minta sesuatu yang ini pas sekalinya datang, justru kita pusing sendiri, Cing. Ya. Ya, bener sekalinya datang, aduh saya bingung nih, harus kemana dulu nih, mana dulu yang dikerjain nih. Kayak sekarang aja kita nggak bagi timnya sulit gitu kan, makanya estafet, saya juga estafet dari sini. Ibarat kalau udah tim, udah beres, ini juga udah deal sih 2, Cing, alhamdulillah. Tapi memang ya begitulah hidup pas-pasan itu, pas butuh pas ada kasarnya, Cing. Itu aja sih, Cing, yang mau saya ceritain ya, cuman seneng aja, mungkin udah kelihatannya udah happy deh tanpa beban. Alhamdulillah gitu, Cing ya. Iya. Cuma memang bisnis baja ini saat ini saya nggak berani ambil resiko, Cing. Karena stok plafon PVC aja, karena kita nggak tahu mau PPKM ya, Cing ya. Saya nyetok aja kan senilai 30 juta itu. Karena kan kalau nggak belanja 30 juta itu nggak dikirim, Cing. Harus diambil. Kalau di bawah 30 juta, diambil sendiri. Kalau di atas 30 dikirim. Ya itulah, Cing, selama setahun ini akhirnya produknya kemasannya rusak gitu kan. Tapi itunya produknya masih bagus, cuman kemasannya aja yang rusak. Jadi saya pakai sendiri buat project-project aja gitu. Jadi saya sistem PO sekarang, Cing. Oke. Baja ringan sistem PO, nggak jual, karena kan memang dari awal memang saya bergerak di bidang jasa sih ya, dari 2012 memang bergerak di bidang jasa. Nah pas suami udah pensiun dini di 2014, 15, 16 dia masih kerja, dapat uang pensiun itu kita coba buka toko kan di 2017, kita jual produknya gitu kan, nggak tahu mau masa pandemi gitu, akhirnya ya udah sekarang untuk meminimalisir resiko jadi kita sistem PO, nggak nyetok gitu aja, jadi ada PO baru kirim, memang minim resiko ya kalau kayak begitu ya, Cing ya. Tapi kebanyakannya saya project sih di bidang jasanya itu aja. Kalau air kita lagi dapat program Ultimate, AHS Ultimate 3 bulan terakhir ini. Terus mungkin nyambung program festif Lebaran sih, Cing, karena bentar lagi mau Lebaran. Oke. Aja sih. Alhamdulillah itu aja. Cuman bersyukur aja di 2022 nih seperti ada pencerahan gitu aja. Oke. Amin. Kalau untuk Aqua Home Service, ASN nanti termasuk yang diperhitungkan di area Serang dan sekitarnya. Ada salah satu orang yang dari Pak Rangkas Bitung, si Pak Ferdinand, asal Baba. Baba ya. Baba ya. Baba ya. Baba, wah Ananta itu luar biasa, Serang gede banget. Jadi kalau di Cilegonnya ke Podang, AHS ke Podang. Nah, saya ini pengen dijadiin kayak ke Podang nih.
Kalau untuk AHSA di area Serang, pengennya Ananta gitu. Karena memang kalau saya kan memang benar-benar aqua home service, Cing. Jadi bukan mengejar volume, tapi artinya kualitas gitu, kualitas dari pelayanannya itu sendiri gitu. Bukan kita mengejar volume. Intinya sama aja sih kalau misalkan kita menjual dengan volume 3.000, Cing. Kalau di reseller kita cuma ngambil keuntungan 1.000, artinya sama dengan kita menjual volume 3.000 di benar-benar aqua home service dengan keuntungan 3.000, itu udah 9 juta, Cing, gitu profitnya. Gitu. Memang selama pandemi ini saya ketolongnya dari situ, Cing. Tapi di 2022 ini sudah ada pencerahan sih, proyek udah mulai ada aja gitu. Cuman dari konsumen-konsumen yang loyal gitu, artinya dari mulut ke mulut gitu. Nah sekarang nextnya kita juga di Radar Banten, kantor Radar Banten itu kan kita sebenarnya ada kontrak suplai air sebetulnya gitu kan. Tapi sekarang insya Allah nextnya untuk perawatan kantor kita dapat juga proyek. Jadi suami istri di situ masuk. Saya unsur airnya, bapaknya ya unsur bajanya. Jadi perawatan untuk misalkan atap, dia mau tekan ya itu aja sih, Cing. Saya lebih target market kalau air memang banyakannya ke perkantoran-perkantoran gitu kan, kos-kosan, wisma gitu. Intinya ke langsung end user gitu kan kebanyakannya. Yang bikin saya sebetulnya yang bikin mudah itu untuk saya jualan itu karena menciptakan dropship, Cing. Kan nggak capek sendiri, sistem gitu kan. Sistem gitu, dropship di perumahan saya aja ada 12 titik, Cing. Jadi kita cuma drop gitu kan. Tapi memang selama pandemi ini ada yang temporary payment. Pembayaran yang awalnya cash and carry, termin payment yang oke ditambah jadi 3 hari, oke. Ada yang minta seminggu, oke deh gitu kan. Saya memberikan kemudahan lah, Cing, karena memang masa pandemi ini benar-benar lah gitu, banyak sekali yang itu. Jadi makin meluas itu aja sih, Cing. Alhamdulillahnya saya ketolong dari situ, dari air. Cuman sekarang alhamdulillah progres ke depannya sih pengennya 6 bulan ini saya udah tambah unit lagi ya, Cing ya. Tambah karyawan lagi, Masya Allah. Biar kita bisa 5.000 gitu, naik itu penjualannya 5.000 galonnya gitu. Sekarang berapa galonnya? Masih 3.000, 3.000, Cing. 3.000 dari Aqua, dari Mayora 5.000. 4.000. Jangan nyebut Mayora ya di sini ya. Apa? Nih dari Mayora 4.000, dari Danon emang masih 3.000 sih, Cing. Mayora udah ketahuan duitnya. Iya. Nah gitu. Cuman ya memang gitu, Cing ya, banyak yang dipikirin gitu kan. Ya itulah sebenarnya rezeki itu dititipkan oleh saya. Tapi kan memang orangnya saya kan udahlah gitu kan. Memang hanya wasilah gitu. Jadi banyak yang saya urusin juga gitu kan, keluarga. Itu aja. Oke, makasih Bu Eha. Ini Bu Wiwin lagi izin mau restart Zoom-nya dulu. Oke, mudah-mudahan bisa masuk kembali. Halo Bu Isting. Bu Isting. Ya, halo Cing. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Masya Allah. Tampilkan wajahmu. Alhamdulillah baik, Cing. Alhamdulillah. Iya, silakan. Cing Lutfi kangen. Kangen, iya. Halo, Bu Rin. Lebih baik keren ya Bu ininya. Apa itu gini-gini? Bu Rin yang gini-gini. Bikin dong, beli dong, yang gini-gini doang. Iya. Silakan Bu Isi. Ya cerita aja. Terus
Pak Hertanto, Bu Wiwin, Bu Irna, dan Mbak Marlina. Salam kenal ya, saya belum kenal soalnya. Aduh, apa Cing yang disampaikan Cing? Ya, cerita aja sejak terakhir kita ketemu sampai Ya, sekarang. usahanya, alhamdulillah lah 1-2 ada terus tiap hari yang order atau yang sold. Kalau di bulan Februari emang trennya OG itu selama astagfirullah. Kalau di bulan Februari itu OG memang trennya selama beberapa tahun ini setiap Februari itu memang agak turun, tapi nanti biasanya Maret dan April naik lagi. Jadi bulan Februari ini ya untuk menciptakan desain-desain baru lah. Kalau alhamdulillah tahun kemarin kita tuh dapat ini Cing, sebenarnya dapat beberapa kesempatan besar ya. Kalau yang kemarin tuh kita dapat dulu tuh tahun kemarin kalau salah 1 juta itu loh Cing dari Kemenparekraf. Cuman berbentuknya voucher pembelian, voucher potongan gitu loh untuk pembeli di marketplace. Nah, terus karena ternyata syaratnya banyak sekali, saya sudah lolos ya, tapi pas validasi itu kita di validasinya itu mepet dengan waktu berakhirnya voucher itu gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak maksimal gitu karena saya nggak bisa promosi. Nah, duduk dulu, duduk. Nah, terus kalau yang ini alhamdulillah ternyata lolos lagi ke Mandalika produk. Jadi kita ternyata dari yang kemarin yang udah lolos program voucher itu diseleksi lagi diseleksi lagi karya-karya yang layak untuk tampil di planogram Kemenparekraf sampai nanti lanjut ke G20 di Bali. Nah, untuk yang display itu kalau yang saat ini baru produknya Cing. Nah, karena pandemi ya gitu. Tapi nanti kita katanya sih dari kementerian ngelihat bulan depan kan ada event lagi di mana yang internasional sampai ke G20 di Bali itu nanti kalau memang ternyata mungkin memungkinkan, mungkin ada yang bisa untuk UMKM-nya datang langsung gitu ke acara. Sehu ini anak saya ya Allah ya Rabbi dari tadi naudin. Terus kalau apa ya Cing ya? Ya mungkin itu aja sih Cing. Kalau saya mau usaha biasa aja lah, maksudnya gimana ya? Ya seperti itulah Cing. Yang penting mah ada aja gitulah gitu. Saya karena saat ini juga lagi membuat tujuan-tujuan baru. Mungkin tahun ini fokusnya ke saya ingin jadi manusia bebas cicilan. Alhamdulillah tahun kemarin kita ada pinjaman 125, sekarang tinggal 90 jutaan lah Cing gitu. Jadi ya udah bisa berkurang 35 juta ya gitu. Terus orang tua juga udah mulai lunas tinggal dikit gitu, tinggal paling 8 jutaan. Jadi ya moga-moga aja targetnya tahun ini tuh lunas hutang dan daftar haji udah gitu aja Cing. Saya pengen Amin. Gitu. Bismillah, mohon doanya semua ya. Amin. Semoga tahun ini Allah kasih rezeki biar saya lebih cepat pembayaran pinjaman ke. Oke, iya. Ini satenya udah datang nih. Udah sampai yang bawa sate. Siapa bawa sate? Itu Bu Ayu, yang sate. Bu Ayu. Kang sate dia. Baru beres bakar sate. Tuh kan, bener kan bakar sate. Ya, assalamualaikum Bu Ayu. Saya mau ke Bu Wiwin nih. Sebelum di Bu Wiwin, halo, sudah oke? Belum. Bu Isti, yang di Mandalika udah close ya Bu? Yang di Mandalika itu kita di bandara, jadi yang jaga SPG kita kirim mana? Iya. Yang di Mandalika itu kita kirim barang ke kementerian, nanti dijaga SPG di sana di booth-nya kementerian. SPG dari kementerian ya Bu? Iya, Kementerian Pariwisata. Masya Allah. Halo, Bu Wiwin, masih bisa nggak suaranya keluar? Ada batch kedua nggak Bu Isti? Lu kan orang sono, gimana sih Bu Ayu? Tinggal pulang kampung aja. Oh, nggak bisa gitu sih, kalau untuk masuk ke situ tetap harus ini Cing lewat Kemenparekraf itu programnya. Kemarin nanya-nanya juga ke keluarga gitu, maksudnya yang ada di Lombok juga ya tetap memang harus karena diseleksi ya Bu ya. Musik kemana ya? Kayak dikurasi gitu Cing.
Oke. Jadi harus lewatin prosedurnya sekarang. Oke, karena Bu Wiwin belum bisa, suaranya belum bisa, ini kita ke Bu Ayu dulu deh. Bu Ayu, halo, progresnya gimana sejak pertemuan terakhir kita di Zoom sampai saat ini, gimana progresnya? Alhamdulillah, Cing, pelan-pelan sudah mulai mengembangkan produk ini apa, sate malimbu, ayam bakar taliwang sama nasi balapnya. Ya, sebentar ya, bener lagi ngomong dulu ya, nanti kita bawa ya. Lagi. Sebentar. Itu bapaknya tuh yang minta tuh. Memperkenalkan dulu, Cing, ini jadi ikut bazar ke bazar untuk memperkenalkan apa namanya, produknya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kita masih lewat online aja gitu rumah, cuman memang dari bazar ini ternyata punya network baru, teman baru, apa bisa refresh lagi apa namanya, teknologi-teknologi yang sudah berkembang gitu. Sekarang tuh pembayaran tuh sudah pakai QRIS, udah pakai e-money, kayak gitu-gitu tuh kayaknya kita tetap harus melek teknologi ya, Cing, ya, untuk ngikutin perkembangan zaman sekarang. Itu sih, Cing. Kalau dari apa namanya target apa lunasin hutang ya pelan-pelan, alhamdulillah tetap kita selesaikan. Ini beberapa cicilan sudah tutup, tapi masih ada yang sedikit-sedikit yang harus diselesaikan. Sudah banyak yang berkurang, Cing, alhamdulillah. Apalagi ya, Cing? Kalau dari apa aja, apa aja sampaikan. Iya, pokoknya progresnya apa yang dirasain sekarang. Kayak apa? Kayak semangat tuh terus ini, kayak terus kalau dulu tuh ketemu masalah ngedownnya lama banget, bangkitnya lama banget. Sekarang itu kayak udah tersulut gitu, langsung oke deh, bismillah. Ada masalah lagi, oke deh, bismillah, dihadapi gitu. Kayak alhamdulillah lah, insya Allah pelan-pelan mentalnya udah mulai menjadi entrepreneur mungkin ya. Kalau kemarin tuh ngedownnya lama, bangkitnya lama gitu. Jadi udah banyak, ternyata nggak saya aja gitu yang punya masalah, jadi semua orang juga punya masalah, cuma memang gimana cara ngadepin dan menerima masalah itu untuk dicari solusinya, bukan untuk ditunggu solusinya, tapi justru harus dicari solusinya. Itu aja. Masya Allah, luar biasa, Bayu. Untuk apa namanya, boxnya udah ya, udah oke ya? Oh iya, boxnya kemarin saya udah share ke Cing ya. Iya. Jadinya apa? Share box ini buat sate malimbu, maksudnya atau apa? Yang kemarin terima kasih kirim ke saya. Jadinya gimana tagline-nya? Oh, ini jadinya masakan khas Lombok, warisan keluarga Lombok gitu. Masakan khas menu spesial masakan khas Lombok. Terus tapi ada tulisan itu warisan resep warisan keluarga Lombok gitu. Ada kayak gitunya. Oke. Di boxnya. Di boxnya ya. Oke, good. Mudah-mudahan dapur Kemuning bisa lebih progres ya. Apalagi sekarang tuh masuk bulan puasa. Momennya sangat pas, bulan puasa kemudian Lebaran, itu momen-momen memang. Cing, ya. Itu dapur Kemuning mau kolaborasi sama AHS Ananta air mineralnya. Amin, amin. Gimana ya Bu caranya kolaborasi? Ini kemarin masih
belum berani nerima tawaran yang ada tawaran untuk wedding. Karena SDM-nya udah pada mencar sana mencar sini, terus modal sih yang agak sedikit ini. Nggak mau maksain diri aja sih sekarang jadinya. Ya, ha. Salam dari bapaknya, ini proyek banyak, katanya modalnya kurang. Pinjamnya apa? Dia bilang, ini pejabat itu yang di atas itu ada pejabat kita. Oh, sekarang puyeng lo ya. Babe. Banyak proyek lu puyeng. Ada proyek lu puyeng. Ada proyek puyeng. 5 SPK coba Cing, turun semua. Nah yang satu lagi gua lobby nih, ini paling gede lumayan 100 berapa gitu, 120-an lah. Nah yang 5 aja lagi puyeng, gua ditambahin lagi 100. Gua pinjam sama Cing aja dah 2 miliar. Ya udah ambil ke rumah. Gua mau potek Monas kagak ada yang ngizinin, dikit ya potek Monas dulu. Lo kayak AS Baba lo ngomongnya. Iya, kita kopi ya sama AS Baba ya. Siap. Iya, gue udah bilang kita kopi sama AS Baba bareng-bareng. Siap, Cik. Oke, Ibu Ayu udah, siapa lagi yang belum nih? Pak Hertanto nih terakhir nih. Pak Tanto, Ya. monggo Pak Hertanto. Mbak Rina udah ya? Mbak Rina, wah pejabat nomor pertama. Dia marah kalau di terakhir. Bu Ayu pertama, Bu. Pejabat marah kalau terakhir dia harus pertama. Lihat dong bajunya, niat banget pakai baju. Udah stylish. Iya. Mbak Rina ya ditutup ya? Enggak. Habis pulang kondangan. Bu Ayu. Iya. Kita masih punya PR kue. Sama Step. Oh iya, belum nyetor, Masya Allah. Oke, ya. Silakan Pak Hertanto di Lanjut Pak Her. Ya. Terakhir saya bercerita masalah internal usaha yang mana mungkin karyawannya sudah mulai nuntut kalau tidak ada perubahan ya investasi yang saya lakukan bisa hilang begitu saja. Jadi apa namanya, sehingga saya harus melakukan sesuatu minimal memberikan harapan yang lebih real supaya dia tidak segera memutuskan pindah, karena tim saya kalau pindah sangat mudah karena levelnya sudah banyak yang supervisor dan itu sudah banyak yang ditawar-tawar tapi mereka tetap bertahan. Sehingga di awal 2022 semuanya di-adjust sesuai dengan kekinian yang sekiranya menahan dia tidak untuk mudah untuk memutuskan pindah. Dan sekarang sudah bulan Maret, saya kira mereka masih bertahan untuk secara internal bahwa kita tim yang kuat untuk bertahan dan bertumbuh, bukan sekedar bertahan saja. Yang pertama. Yang kedua adalah masalah aktivitas, saya kira tetap berupaya untuk bisa menjalankan walaupun mungkin masalah beritnya mungkin yang agak sulit ya, maksudnya yang sholat sunnahnya oke lah, kami masih berupaya untuk itu. Nah, terus yang kedua, di akhir 2021 itu yang dulunya mungkin kerjasamanya diputus, memang karena faktor tertentu ya, faktor COVID dan sebagainya, bukan faktor tidak suka, tetapi manajemen memutuskan untuk menghentikan saat itu. Tapi tahun akhir 2021 mereka meminta kembali dibantu, tapi dengan nilai yang sangat berkurang. Oke, saya rasa
karena bukan faktor penilaian apa namanya ketidakmampuan ataupun mereka mampu tapi nggak mau keluar uang, tetapi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bertumbuh bersama secara cepat, maka anggap saja juga sebuah investasi, sehingga ada yang balik ya, walaupun mungkin fee-nya 1 bulan 1 juta ya lumayan lah. Itu salah satu yang apa, pada waktu saya harus memutuskan untuk nanti tahun 2022 SDM ada adjustment, maka walaupun tidak banyak, tetapi Allah memberikan tambahan 1 juta dari klien yang balik lagi. Yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kalau di apa namanya, kalau di Gus Ruli saat itu mengatakan funneling ya. Di Jim Levy juga pernah disampaikan itu bahwa software ini apakah tidak bisa tumbuh secara apa ya, funneling di dalam perusahaan tersebut, tambahan-tambahan apa yang bisa kita create, revenue apa yang bisa kita dapatkan. Maka di salah satu klien itu dia membutuhkan sebuah software payroll ya, dan payrollnya sangat custom pasti, dan itu tidak mudah untuk dikerjakan kalau nggak punya keahlian apa namanya, pengalaman cukup di dalam lapangan, tidak sekedar bisa programming coding begitu. Ternyata betul bahwa setelah sekian lama dia atau perusahaan tersebut kontrak dengan pihak lain dan tidak berhasil. Sementara pihak accounting yang sudah menggunakan GL itu sangat berperan untuk istilahnya ngojok-ngojoki kepada HRD. Sistem yang dipakai di sini itu sudah oke. Kenapa kamu nggak mau coba itu? Akhirnya tanpa ada pendapatan baru pun kita selesaikan kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya payroll, absensi, ataupun ya menujunya kepada manajemen SDM sih. Tapi karena kita juga belum punya pengalaman di situ, ya kita coba semua. Dan bulan Februari ini mestinya di tanggal pembayaran di Maret ini ada tambahan. Ada tambahan maksudnya itu bahwa pihak pesaing sudah dinyatakan gagal. Dan untuk melanjutkan itu, maka software GL payroll-nya itu yang akan dibayar. Walaupun bukan dibayar induknya, tetapi bulanannya akan dilakukan. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang saya harapkan dulu, bahwa saya harus mempertahankan SDM yang ada, itu beberapa dijawab dengan tambahan 1 juta, dan yang Februari ini mungkin tambahan sekitar 2,2 juta lah. Maksudnya memang secara pertumbuhan pendapatan di perusahaan tidak berpengaruh banyak, karena itu semua ternyata untuk nutupin investasi SDM supaya bertahan saja. Tapi Allah sudah memberikan jawaban bahwasanya ini kalau tak tambahi walaupun bertahan. Itu di bulan awal ini. Tetapi ada progres lain, yaitu saya punya klien di Surabaya itu di bidang pendidikan sekolahan ya. Sudah lama sekali saya angkat itu. Ternyata dia juga merekomendasikan partnernya yang posisinya di Bali. Ya. Jadi dengan bangga mereka mengatakan bahwa software ini berbeda dengan apakah itu di Jahir atau di Accurate, karena ini bisa custom dan kebutuhannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bukan saya ngomong, mereka yang ngomong, sehingga partner mereka di Bali itu mengundang untuk Zoom meeting, apa aja sih value yang ada di GL Plus kalau kita menggunakan GL Plus diterapkan di sini. Ini sama-sama sekolah internasional sebenarnya. Jadi kalau ada 1-2 bule ataupun bahasa, kalau saya misalkan offline ke sana sebagainya, naik tangga itu murid-muridnya juga bahasa Inggrisan gitu ya. Ya, cuman memang
dasarnya dasar sekolah Kristen. Jadi mereka mampu berpikir untuk investasi di GL. Ya, mudah, maksudnya itu tidak ya cukup perbandingan rasional. Lain kalau saya misalkan ke maaf misalkan memang belum pernah dapat di sekolah Muslim. Saya kira 2 atau 3 cerita tersebut memberikan harapan bahwasanya tahun 2022 akan punya kesempatan untuk terus bertumbuh, cuman kita nggak tahu di mana. Langkah apa yang bisa dilakukan? Mungkin teman-teman yang lain termasuk Mbak Wiwin itu sama mendapatkan coaching-coaching dari banyak coach ya. Atau tadi ada dari IPB dan sebagainya. Kenapa kok kita bertahan di ASA ataupun di damping? Saya kira ya itu karena profesinya sama kata Cik Lutfi tadinya. Punya profesi yang sama sehingga ada kangen-kangenan untuk ingin tahu perkembangan masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan atau yang sudah dilakukan itu tidak mudah untuk dijawab segera karena memang kalau secara kontinu istiqomah saya kira hasilnya tetap akan didapatkan, cuma kita nggak tahu kapan. Di banyak coaching mulai dari peta bisnis sama business planning ataupun yang lain namanya, pada dasarnya yang agak sulit itu adalah mengeksekusi ya. Saya punya kelemahan di waktu sama Cing Lutfi waktu itu kan ada cost metric ya, cost metric yang mana salah satu kelemahannya adalah di digital marketing dan sudah dijawab atau di tempat lain juga dijawab bahwasannya nggak perlu harus belajar detail tentang marketing tersebut lain dengan Mbak Irna ya. Saya kira perlu kerjasama dengan pihak lain saja untuk bisa mempercepat pertumbuhan. Oleh karena itu, secara sosial media kita anukan itu tetap ada kurang. Selain mengatakan ambil segera rekrut saja offline marketing yang sekiranya bisa memberikan kontrol fokus pada tersebut. Walaupun saya tetap mengatakan bahwa berharap seperti saya yang saya lakukan kepada klien-klien saya. Klien-klien saya itu tidak mampu membangun itu, tapi dia hanya menyerahkan, wes Pak, sampean butuh opo. Saya butuh orang-orang yang direkrut ya untuk perusahaan tersebut dan saya akan bimbing. Nah, sementara saya berharap seperti itu belum dapat. Saya berharap orang yang ahli di marketing itu menawarkan kerjasama dengan pihak GL itu. Wes sampean rekruto SDM marketing ya, ataupun apapun namanya, nanti aku yang bimbing seperti halnya GL lakukan, tapi belum bisa seperti itu. Saya kira demikian, Coach. Infonya, terima kasih. Oh, ada satu lagi ini salam dari Coach Ruli. Salam semuanya. Oh, hampir semua kenal yang barusan tak kasih screenshot ini, karena ini rata-rata juga muridnya Mbak Eha, Mbak Rina, Mbak Isti, Mbak Ayu, semuanya juga pernah berhubungan sama Coach Ruli. Terima kasih, Jeng. Ya, makasih Pak Hertanto. Sebentar, ini ada yang memesan mie ayam, mie tek-tek. Ya, terima kasih Pak Hertanto, Bu Eha, Bu Rina, Bu Isti, Bu Ayu, Bu Wiwin. Ya Allah, kasihan, saya pengen dengar cerita Bu Wiwin nih. Bu Irna dan Bu Marlia. Atas kesediaan waktunya di malam minggu ini yang luar biasa. Bu Rina sampai malam pun belum ganti baju gitu, masih cantik, masih oke, kayak pejabat teras. Ya, saya nggak tahu, Bu Wiwin masih oke? Bu Wiwin, halo, masih sudah bisa nggak? Nggak bisa, Ceng, WA-nya. Nggak bisa? Nggak bisa. Ganti handphone. Oke, sepengen banget denger cerita dari Bu Wiwin. Oke, teman-teman, sekarang bulan apa nih?
Maret sih. Maret ya? Maret Maret. yang bulan ininya. Bulan Islamnya apa? Roah. Saban. Kalau orang tuh bilang bulan Rawah ya. Roah ya. Rawah. Kalau Serang Roah. Rawah ya. Rajab udah lewat ya? Udah lewat, Cing. Lewat begitu aja ya, begitu aja. Padahal Rajab itu bulan-bulannya Allah itu, bulan penuh ampunan. Lewat begitu aja. Saya nggak tahu apa yang teman-teman sudah lakukan di bulan Rajab. Ya. Saya nggak tahu berapa banyak istighfar yang teman-teman lakukan, dibaca setiap hari selama bulan Rajab. Saya nggak tahu berapa banyak ampunan yang Allah berikan kita semuanya. Saya nggak tahu. Yang pasti Rajab sudah lewat tuh. Lewat begitu aja. Padahal untuk mendapatkan subuh Ramadan itu di Rajab mulainya. Baru ke Sa'ban. Rajab lewat, tinggal Sa'ban. Rajab kita bulan ampunan. Nah, Sa'ban ini nih bulannya selawat gitu loh. Nah, guru saya ngajarin, yuk kita perbanyak selawat. Selawat dibanyakin setiap waktu kita baca. Nggak perlu banyak, tapi rutin dibacanya. Gitu loh. Nah, selawat, istighfar, rasa-rasanya kok ada di pikiran itu loh. Pikiran yang sering kita baca ada selawat, ada pikirannya. Nah, itu kan sangat komplit. Nah, amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, itu bekal buat teman-teman semuanya. Mau pakai nggak pakai itu udah punya Allah gitu loh. Saya berharap masih dipakai, masih dipertahankan, masih dijalankan walaupun dengan bolong-bolong, walaupun dengan jumlah yang nggak banyak, tapi silakan dijalankan. Istiqomahnya itu yang perlu kita jaga. Untuk apa? Untuk bekal kita gitu loh. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia gitu. Sibuk banget, hebat urusan dunia tapi bebel urusan akhirat gitu loh. Itu yang memang dihindari gitu loh. Kita pintar urusan akhirat, pintar juga urusan dunia. Jadi balance gitu loh. Nah, di bulan Sya'ban ini yuk kita perbanyak selawat. Selawat yang menghantarkan kita ke bulan Ramadan. Kita jangan berharap dapetin malam Lailatul Qadar kalau Sya'bannya lewat. Rajabnya lewat. Lu jangan pada berharap tuh dapetin tuh. Kalau orang-orang awam tuh ngejar malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu orang awam. Dapatnya nggak dapat, susah dapetinnya. Tapi orang-orang host kayak kita nenek host nih. Itu di Rajab kita kejar. Sya'ban kita kejar. Ramadan tinggal nikmatin. Tinggal jalanin aja. Nah, ini yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Silakan lanjutkan apa amalan-amalan yang sudah dijalankan, sholat sunnahnya. Pasti kalau saya tanya sholat sunnah gimana, senyum-senyum semuanya gitu loh. Hai, lagi bendera putih gitu loh. Yuk jalanin, gue masih jalanin gitu loh. Dan berat, emang berat, tapi jangan pernah ditinggalin gitu loh. Ini bekal kita. Tiap malam gue berdoa buat teman-teman semuanya, semoga diberikan kemudahan. Ada yang kesebut namanya, yaitulah hadiah gitu loh. Ada yang sebut namanya ini, namanya itu, ini itu kesebut semua tuh. Ada yang khususon gitu loh, saya sebutin namanya. Ya itu hadiah buat teman-teman. Karena saya jujur aja mikirin gitu ke teman-teman, mikirin ya Allah ini gimana kabarnya Pak Ertanto dengan bisnisnya, plusnya. Saya nggak mikirin cangkruknya Pak Ertanto. Saya mikirin juga plusnya gitu loh. Kenapa? Ada orang di situ yang menggantungkan hidupnya pada Pak Ertanto. Gitu loh. Kan tim-timnya itu kan gantungin dia gitu loh. Nah, tinggal yang Pak Hertanto bergantung kepada siapa gitu loh. Ya, kita bergantung kepada yang berikan rezeki gitu loh. Ada Bu Isti juga, ada Bu Rina yang sibuk sama kegiatannya, ada Bu Eha, Bu Irna, Bu Malia. Saya mikirin gitu loh. Kenapa saya mikirin? Saya punya tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab kenapa? Untuk memastikan, untuk doain teman-teman semuanya gitu loh.
supaya sehat, supaya bisnisnya, urusannya lancar, semua impian-impiannya bisa dikabulkan. Setiap malam saya nggak pernah lewatin tuh. Nah, itu karena rasa rindu saya kepada teman-teman semuanya. Rindu, karena ada sebuah kalimat, kehampaan, hampanya rindu kepadanya akan jauh darinya, gitu loh. Ini bahasa tingkat tinggi. Kehampaan rindu kepadanya menjauhkan darinya, gitu loh. Artinya kalau gue nggak rindu, kita nggak rindu, kita kan tidak akan pernah berkumpul di sini. Itu kita rindu. Sama halnya kita rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, gitu loh. Di bulan Sya'ban ya kita rindu sama Rasulullah. Ingin kita bacakan, gitu loh. Kita hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita. Nah, yuk perbanyak baca selawat apa aja, bebas selawat apa aja, baca setiap hari. Berapa jumlahnya terserah. Tasbih jangan lupa ditinggalin. Tasbih digital kalau kemana-mana dibawa. Yang lagi banyak-banyak meeting, kayak Bu Rina nih kan banyak meeting nih, tasbih digital dibawa gitu loh. Ya, kalau lagi nyupir bawa ini pakai tasbih digital. Yuk bikin selawat, karena itu yang kita harapkan. Ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut guru saya, harapan tertinggi manusia itu adalah bertemu dengan Allah dan Rasul. Itu harapan tertinggi. Bukan dia menjadi orang hebat, menjadi soleh, menjadi kasyaf, menjadi alim ulama, bukan. Bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Itu harapan tertinggi. Wah, ulang susah juga ya. Itu harapan tertinggi. Bukan kita menjadi orang kasyaf, menjadi wali, bukan. Itu kecil. Bertemu dengan Rasulullah dan Allah. Yuk. Yuk sama-sama kita jalanin lagi amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Saya lagi belajar tentang community development. Saya mau desain ASA ini menjadi sebuah community yang benar-benar hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi anggota ASA community. Saya lagi belajar, insya Allah di tanggal 19 itu saya ikut program workshopnya di Bandung. Kenapa saya ikut? Karena saya pengen ASA ini itu sesuai dengan misi saya, itu berada di semua kota Indonesia. Makanya nanti ada Malang, Pak Ertanto, Bu Serang, Bu Rina, Bogor, Bu Irina dengan semua komunitasnya, Bu Ayu, Bu Isti, silakan mainkan. Ajak teman-teman siapapun, tetapi hanya orang-orang pilihan gitu loh. Yang mau jalanin. Sedikit tapi berkualitas. Bukan banyak-banyakan jumlah anggota kita, bukan banyak-banyakan jumlah reseller kita, Bu Irna ya, tapi orang yang berkualitas yang kita hadirkan dalam komunitas kita, komunitas yang memang benar-benar ya mereka ya fight gitu loh. Fight mereka lah tentara kita loh. Insya Allah setelah pasca Lebaran saya akan sampaikan program-program yang akan kami jalankan di 2022. Alhamdulillah di Maret ini saya full programnya, baik di program damping maupun AHS maupun di program-program lainnya. Sangat tahu dari mana, tapi Allah kasih Maret full programnya. Maret, April saya kurangin. Nanti bulan Maret, April, Juni sudah mulai padat lagi gitu loh. Nah, ini karena doa teman-teman semuanya. Doa teman-teman semuanya, kita doa sama-sama, kita saling berdoakan sehingga saya melihatnya semuanya sibuk dengan kegiatan bisnisnya. Mudah-mudahan kesibukan kita dalam usaha bisnis tidak mengalahkan urusan kita dalam ibadah kita ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita
apa ya, kita silaturahmi lagi. Insya Allah pasca Lebaran saya siapkan program-program buat teman-teman semuanya, baik dalam komunitasnya maupun di dalam komunitas ada program-program yang saya persiapkan buat teman-teman. Program sudah ada, sudah saya buat, tinggal saya belum plot-plotkan nih kemana masuknya. Saya mau belajar tentang komunitas development. Nanti dari situ saya akan masuk ke 1, 2, 3. Bu Irna belum masuk ke program 99 hari ya? Ya, baru sebulan doang. Masih cetek gitu loh. Ini Pak Ertanto semua udah 99 hari nih. Udah kawakan tuh. Masya Allah. Udah lewat tuh. Masya Allah. Keren. Udah asam garam itu pagi siang malam ibadahnya kuat-kuat mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bu Irna, Bu Lia sama Bu Ismi udah nanyain tuh kapan program semua hari. Saya tahan dulu. Kenapa nggak sembarang orang harus ikut program ini? Ya, demikian dari saya, Pak Ertanto. Terima kasih atas undangannya, atas inisiatifnya untuk Zoom silaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, Allah berikan kita kemudahan segala urusan kita, Allah jadikan kita bisa sampai di bulan Ramadan gitu loh. Jangan sampai kita udah siap-siap deh, Ramadan nggak nyampe. Kita udah beli baju cakep-cakep, nggak nyampe Lebaran. Kita nggak pernah tahu. Mungkin, mohon maaf, kita tahu saldo rekening kita. Sisa saldo rekening kita tahu, tapi kita nggak pernah tahu sisa umur kita sampai kapan gitu loh. Itu ya Allah, gue bilang. Bisa sekarang, besok atau lusa kita nggak pernah tahu. Pertanyaannya adalah, nyampe nggak kita di bulan Ramadan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau nggak nyampe gimana nih? Gitu loh. Apa bekal yang harus kita siapkan? Yuk perbanyak bekal kita. Saya selalu nggak capek mengatakan perbagus kapal kita karena perjalanan sangat panjang. Perbanyak bekal kita karena tujuan kita sangat jauh. Kurangi beban kita dan lakukan dengan ikhlas dan profesional. 4 poin ini yang sering saya sampaikan. Terima kasih Pak Ertanto. Terima kasih Bu Eha, salam buat suami. Bu Rina, salam buat suami. Bu Ayu, salam buat suami. Bu Irna, salam buat suami. Bu Win, salam buat suami yang udah pakai baju asah. Bu Maria, salam buat suami. Insya Allah saya pengen jalan-jalan ke teman-teman semuanya. Insya Allah Lebaran. Insya Allah panjang umur, rezekinya ada, bisa ke Malang lagi, bisa ke Pacitan, bisa ke Seragen. Bogor mah dekat ya, sering lewatin. Jakarta, Bu Ayu, Depok dekat, bisa lewatin. Yang penting yang jauh-jauh nih silaturahminya. Oke, terima kasih Pak Ertanto. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan ke Pak Ertanto.